aku Hana Al-Rashid. Aku Amy Saras. Kami dari cast film Liora, Penantian Buah Hati. Dan sekarang kita lagi ada di The Chapter, Tirto ID. Yes. Boleh nggak diceritain dulu Liora ini film tentang apa dan kalian berperan sebagai apa? Oke, film Liora, Penantian Buah Hati bercerita tentang satu pasangan yang perjalanan mereka menanti buah hati mereka. Intinya perjalanan mereka untuk punya anak. Sesimpel itu sih sebenarnya dari premisnya gitu. Cuman kami di sini berperan sebagai sahabat-sahabat dari Mutia, karakter utamanya. Saya berperan sebagai Nafira. Nafira. Ya, gitu. Sebenarnya intinya itu sih. Perjalanan satu pasangan mau punya anak, semua lika-liku perjalanan tersebut dan bagaimana caranya mereka, semua orang di sekitar mereka menjadi support system dan untuk itu dan membantu mendukung Mutia ini dalam proses penantian buah hati. Oh berarti Nafira dan Vika berarti mensupport pemeran utamanya itu. Kita sahabat-sahabat dekatnya Mutia. Iya. Kalau yang membuat kalian tertarik ambil peran di Liora apa sih? Dan gimana kesan pertama kali baca skrip? Kalau aku karena belum pernah melalui proses yang ada di film ini, jadi tertarik apa sih yang ada dalam karakter-karakternya ya untuk belajar dan lebih punya empati. Jadi aku rasa ini sesuatu yang beda dan ini kan temanya berkeluarga, berpasangan dan dengan proses penantian anak, penantian buah hati yang membawa kebahagiaan. Jadi buat aku gimana ya rasanya punya keluarga, punya pasangan dan hidup yang penuh perjuangan dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ketika aku membaca Vika tuh kayak oke, ini perannya happy, supportive gitu, tapi at the same time juga, dan ini kan alpha female independent banget ya, jadi aku merasa kayak balance-nya luar biasa banget ya, udah independen, berkarir sukses dan juga tapi tetap mempunyai satu empati dan waktu untuk sahabatnya Mutia ini gitu. Jadi balance of both ketika udah menjadi wanita karir independen tapi ada waktu juga untuk personalnya dan masih tetap bisa mendukung sahabat-sahabatnya kapanpun juga. Kalau dari aku sebenarnya awalnya tahu project ini dari our producer Pak Robert Tony. Dan kayaknya kamu juga di-approach sama dari Paragon Pictures. Dari Paragon Pictures. Terus kayak, Han kamu harus ikutan film ini. Terus kayak, ini film apa? Aku gak tahu. Pokoknya harus kamu gitu. Oke, gitu. Siapa yang direct? Mbak Prita. Oh, yes. Dari dulu tuh pengen banget bekerja sama dengan Mbak Prita Arya Negara. Suka banget karya dia yang sebelumnya dan memang dalam industri sebagai assistant director pun dalam project yang lain-lainnya dia punya reputasi yang sangat bagus, orangnya penuh empati dan pengen banget ngerasain itu. As far as the story, waktu pertama kali baca baru menyadari betapa ada beberapa aspek dalam perjalanan hidupku yang cukup mirip dengan cerita ini walaupun tidak melalui karakter Nafira itu sendiri tapi karakter yang lain. Jadi rasa-rasa yang ada dalam film itu, rasa kehilangan, rasa perjuangan, rasa apa ya? Kegigihan, tapi juga support system itu hal-hal yang pernah saya lalui in my real life. Jadi cukup relate, makanya merasa, oh kayaknya memang mungkin ini pelampiasan emosi juga. Ya, dan mungkin memang bisa menjadi aspek pemulihan kali ya, kayak semacam healing and therapy untuk menghadapi apa yang pernah aku lewatin dulu. Tapi karena menjadi friend daripada si subjeknya, jadi masih dalam batasan yang aman dan aku nyaman gitu. Dan menyadari, kayak I've been there before, okay. Yeah, I don't have to go through the very triggering, traumatic stuff, but I can be a part of the positive, hopeful, supportive female friendship yang mungkin dulu aku craving tapi mungkin aku nggak punya segitunya gitu. Dan such a beautiful friendship di film Liora ini ya. Erat banget, aduh harus. Iya sih. Sistemnya luar biasa banget. Itu bertemanan lama banget lagi gitu. Kayak it's just very iya sih. treasurable.
Kalau tantangan saat membawakan karakter Nafira dan Vika ini ada nggak? Kan ini temanya tadi sangat ini ya, sensitif gitu ya, emosional gitu. Apa ada tantangan nggak dan adakah riset khusus gitu? Kalau riset khusus buat Nafira sih enggak. Tantangan mungkin karena mengetahui bahwa karakter Nafira ini adalah gabungan beberapa orang. Jadi kayak sedikit ngerasa, wah pressure nih, apakah gue harus secara fisik dan gerakan dimiripin dengan orang ini, tapi akhirnya memutuskan untuk enggak juga gitu. Yang penting bisa mengeluarkan aspek female friendship yang begitu erat dan kuat dan dalam. Dan enaknya udah pernah kerja sama Caca sebelumnya, kita juga udah kenal lumayan lama, dan sama Olga baru kenal tapi benar-benar nyambung. Jadi berempat tuh langsung dapet aja chemistry-nya. Iya, langsung dapet. Jadi it was actually tantangannya apa ya? Jadi gak ada tantangan. Gak ada tantangan ya? I think we're having sebenarnya kayak di saat melihat Caca harus melewati begitu banyak hal berat dalam film ini, wah itu secara empathetic merasakan itu juga sih. Jadi kadang tuh justru membantu untuk kita kayak, wah I feel your pain, I understand, dan memang pengen hadir gitu. Jadi saat ada momen-momen ringan antara kita berempat juga kayak enak banget sih dibawa ini. Jadi karena gak ada tantangan. Satu kesatuan Vika sama Nafira ya kan, sama Kathy sama Mutia. Jadi kita berempat kan. Jadi otomatis bukan solo performance, jadi kita satu gabung. Jadi tantangannya adalah ya bersyukur banget sih karena kita dapat semua ya kayak relatable dan chemistry-nya itu sih. Jadi tantangannya emosi. Iya, jadi kayak semua adegan kami itu memang ensemble scenes ya, karena berempat. Dan Mbak Prita tuh sangat pintar mengobservasi interaksi antara empat perempuan ini dengan segala hura-huranya dan ketawanya dan apanya, dan dia bisa datang kayak oke, aku pengen makin nabrak aja. Udah benar-benar nabrak. Jadi yang paling menyenangkan dari film Liora ini menurutku saat kita melakukan adegan, memang merasa seperti orang yang lagi hang out sama temannya in real life. Gak ada yang kayak nunggu dan takut suara ini nabrak jadi kayak cut sound ini, gak ada yang kayak gitu. Flow aja. Tapi ada juga yang individual scene juga satu-satu, dan itu didilatkan juga satu-satu dari temannya pertemanan ini gitu. Jadi tapi itu pun juga diliatin support sistemnya, empatinya, dan the flow of each individual kita ya ketika interaksi sama Mutia gitu, dan ketika ngobrol tentang isunya ada, kita bisa ngeliat dari karakter semua kayak oh ini cara menghadapi solusinya begini, Nafira begini, Vika begini, Kathy. Jadi it's going to be very interesting. Dan mewakili real women aja sih menurutku ya. I think the side of yang itu aku suka karena kayak bisa dibilang high profile successful yang ternyata we're just girls. Ketika udah teman kita tuh gak ada jaim-jaimnya, kita apa adanya, karena that's what honest friendship is gitu. Iya. Dan karena kalau di film tuh ada, atau in real life ada stigma terhadap perempuan alpha, perempuan yang udah successful, dianggapnya mungkin dingin, intimidating, kayak gitu. Nah di sini tuh enggak, dan memang kenyataannya enggak, ada banyak perempuan yang successful tapi ya they're just girls juga. Jadi kalau and they're proud of each other gitu loh, kayak sekarang I mean support dalam karirnya juga, and personal no jealousy, nggak ada gitu yang kayak competition. That we know of. I don't say anything. Tadi kan sempat katanya ada yang sempat kebawa juga dengan emosinya pas momen syuting. Kalau sampai mungkin nangis gitu ya, nangis beneran gitu, atau mungkin kebawa sampai setelah syutingnya gitu, sampai setelah take-nya ada nggak jadi sedih gitu Bang? Aku tuh ngerasa cukup tersentuh. Ada satu adegan yang udah ada dalam trailer sih, yang pas dia cerita dia hamil. Oh ya. Aku tuh actually kayak masih relate banget. Gue ngerasa kayak I'm so happy for this person gitu, karena jadi mengingat beberapa teman in real life yang punya kesulitan untuk hamil, yang kemudian, dan itu kalau misalnya selama ini udah punya kesulitan dan kemudian hamil, itu nggak gampang juga untuk tiba-tiba kayak aku hamil loh, kayak ada reservation karena amit-amit something happens ini segala macam. Jadi di momen karakter Mutia kasih tahu ke teman-temannya bahwa dia hamil tuh, kalau dari aku sendiri kayak butuh momen untuk kayak kayak ada doa yang langsung muncul kayak insya Allah ya Allah please let this happen for her, let this benar-benar sampai melahirkan dengan selamat ini segala macam. Itu kayak butuh momen untuk memproses kayak kebahagiaan untuk teman, karena tahu betul beberapa temanku yang, atau even kayak teman yang
hamil cerita ke satu teman lagi yang belum sukses nih. Itu juga kayak ada dinamikanya sendiri. Kadang ada ketakutan untuk kasih kabarnya karena we don't wanna be insensitive karena yang ini belum. Tapi kenyataannya when you're friends, kalau sudah segitu dekat, apapun masalah kita pasti akan bahagia melihat orang lain. Iya, dan bahagia dan jauh dapat lebih apa pengertian. yang dia mau. Iya sih. Apa dengan ketika kayak ada momen up and down-nya gitu kan, gagal lagi, mencoba lagi, terus gigi terus, kita ada pun rasa respectful. Kalau aku kebalikannya karena Vika ini kan dia lumayan yang paling centered gitu ya, kayak yang paling ngebalance, yang challenging. Kalau aku aslinya mewek banget sih, jadi kayak nangisnya malah kayak ampun menahan untuk tidak melihatkan sensitif side aku, karena kalau Vika kan dia lebih oke, kamu bisa, kayak dia lebih yang bagian yang tegarnya kan. Kalau kayak Nafira masih ada sensitif juga, dan so kalau aku lebih kayak belajar untuk tegar menghadapi, ya ampun hebat banget ya, kayak melalui kegagalan dan mencoba lagi, nggak give up berapa tahun terus, dan juga Fajrinya suaminya juga mendukung banget gitu kan. Jadi I think very lucky yang akhirnya kayak aduh semoga kalau aku menemukan pasangan yang bisa melalui sama juga seperti ini gitu. Aku bisa setegar itu. Setelah main di film ini, ada nggak pandangan yang berubah soal isu keluarga semacam film ini? Aku lebih respectful aja sih, nggak menanyakan. Tapi nggak pernah juga sih nanya kapan. Kita kayaknya cukup, cukup empati. Nggak suka ditanyain begitu, jadi nggak mau kayak gitu juga ke orang. Kalau sahabat pun kan, kalau di trailer kan, jadi kapan kita bercanda karena udah deket juga kan. Karena kalau kita tahu ekspektasinya memang iya pengen, ya udah. Tapi kalau misalnya udah nggak dibahas lagi, mungkin kayak aku lebih belajar untuk mengingatkan lagi kayak I think itu pertanyaan yang harus pelan-pelan, nggak usah ditanya deh, unless udah sedekat itu. Ya udah sedekat itu dan mau cerita juga. Aku sih mungkin lebih kepada lewat film ini aku jadi meyakini bahwa pilihan pasangan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam urusan pernikahan dan penantian buah hati. Karakter Fajri itu mungkin kalau sekarang kan istilahnya red flag, green flag. Green flag, not even yellow. Enggak, green-greennya gitu, kayak bogey green gitu. Bogey, what is a bogey green? Oh, in English, upil is bogeys. Oh, bogey. Oh, booger. In American English is booger. Kalau in English it's bogeys. Aku jadi iya nggak apa-apa. It's okay, it's a booger. No, that is so kan true. seharusnya bisa itu bener. Danau Dia dan Danau Toba, horas loh dia. Daun. Aduh ngaco. No, but that is so true. Pemilihan pasangan karena melewati ups and downs perjalanan memiliki anak itu, kalau nggak punya pasangan yang benar-benar akan hadir 100% dan akan support 100% dan nggak akan ngejudge dan menuntut, dan ini wah itu penting banget. Dan ya kita tahu lah banyak sekali pemikiran dalam masyarakat kita bahwa masalah punya anak tuh adalah masalah perempuan aja gitu. Nah, Liora tuh benar-benar menunjukkan betapa penting partnership dalam aspek ini dan saling support kalau apapun gitu. Gue ditanyain kayak, jadi siapa yang harus nonton film ini? Lo datang situ, lo bawa calon pacar lo, lo udah nonton deh. Terus lo perhatiin dia. Betul, bener. Gitu, itu beneran deh. Jadi harus bawa pasangannya kalau nonton, not only perempuan aja, ujung garis duanya juga harus ada pasangannya, calonnya, suaminya kayak. Even if before you get married, you have to discuss it. Gini gimana, aku mau punya anak nanti kalau misalnya anaknya gak bisa berapa tahun kita punya goal, gak ada goal. Jadi harus belajar untuk menerima, berserah. Ya kan, kalau apapun yang terjadi, and if you want to keep on trying, ya cari sampai bisa saling support untuk mencari solusi dan terus berjuang bersama-sama. So it's not only the woman. Iya, nggak hanya diberatkan kepada perempuannya sih. Dari cowok-cowok di dalam ruangan ini. Siap. Jadi jangan mau enaknya aja. Nih langsung kameranya dimatiin. Langsung kayak nih gue zoom in nih ke jerawat dia gitu. Langsung static. TV-nya miring. OCD. Jadi dari ceritanya mungkin memang banyak bicara soal beban sosial terhadap perempuan ya. Kayak pertanyaannya kapan. Tapi menurut kalian gimana sih kalau misalnya di kehidupan nyata, apakah mirip? Dan di sekitar mungkin lingkungan kalian pernah
ada yang sama nggak mungkin merasakan seperti itu juga. Iya. Terus gimana menyikapi? Oh itu, gue dulu mungkin gue bersyukur besar dalam keluarga yang gak seperti itu kali ya. Jadi gue sama keluarga tuh gue gak pernah ditanyain begitu. Tapi gue paling males ditanya sama netizen bahwa orang yang gue gak kenal kayak kapan nikah, kapan punya anak. Gue kayak pertama I'm already married, you just don't know about it. Kedua kayak wow, you don't even know me. Like gue tuh bener-bener kayak gak masuk di otak gue. Kayak lo bayangin gue lagi di warung soto nih di seberang, tiba-tiba gue nanya sama mbaknya, kapan lo punya anak mbak? Nah, netizen ke gue tuh rasanya kayak gitu, kayak you don't. We can't control it though. It's so tapi memang pertanyaan. interesting. Tapi alhamdulillah dari keluarga nggak pernah ada pressure. Tapi lagi-lagi gue besar di luar ya gitu. Mungkin pressure banget. Berbeda ya, iya sih. Tanya kapan isinya? Isinya kapan? Kapan isi? Ini isi makanan. Gitu. Iya isi. Jadi kapan isi terus dipegang? Ya kan, itu selalu ada pertanyaan kapan isi tapi pegang perut kapan loh gitu. Mungkin kalau pertanyaan ya kita nggak bisa mengontrol itu kan, memang itu sudah it's society, jadi memang bagaimana kita juga menghadapinya dan ya itu understanding lagi aja. Sering banget sih. Jadi aku karena begitu untungnya I'm not the type of person yang nanya ke orang yang kayak udah married kayak kapan-kapan. Jadi I think itu kayak hak pribadi aja sih gitu. Kecuali emang balik lagi mau cerita, aduh gue pengen punya anak, oh ya mau anak berapa gitu, 5 nggak, oh my god gitu kan, lucu ya. Jadi kita langsung ngebahas kayak berapa gitu kan, cowok atau cewek terus namanya siapa. Jadi aku seneng. Tapi kita nggak pernah tahu dalam ruang privat seseorang lagi melewati apa gitu, dan lewat film ini kan kita bisa melihat itu bahwa karakter Mutia dengan Fajri dengan kayak sukses dia di ruang publik seperti apa, professional life, tapi private-nya emang lagi sangat berjuang dan sangat roller coaster hidupnya gitu. Jadi karena kita nggak pernah tahu what people are going through, kayaknya kita harus belajar lebih banyak empati. Dan kalau kita berempati, semoga kita nggak akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup invasif seperti kapan? Instead doakan saja. Doain aja sih. Instead of nanya gitu kan kayak semoga gitu kita mendapatkan momongan. Gitu If kan. that's what you want. Ya. Tapi kan kalau misalnya ya benar. Tapi ya doakan saja yang terbaik. Mas kapan? Kapan? Woro-woro, cewek aja belum ada. Oh gitu. Mau berapa? Iya gitu boleh, boleh mungkin, boleh mungkin bantu cariin mungkin. Wow. Kalau dicari nggak akan datang. Mungkin harus datang ke Nobar Liora, karena mungkin di situ akan ada calonnya. Iya benar. Green flag-nya kelihatan ya. Iya. Saking greennya sampai hijau. Mungkin lo sekalian untuk memancing green flag-ness pakai baju hijau nanti pas nonton. Wow. Ya. Nanti kena green screen. Green screen. Lucu ya ternyata ya. Kamu nggak mau sini ikutan? Iya hostnya harusnya dia nih. Oke, tadi sebagai Nafira dan Vika kan menjadi support system. Iya. Apa makna jadi support system yang sehat buat para pejuang garis biar? Good listener. Good listener. Sekarang susah banget nyari yang mau denger waktu. Sorry gue nggak bisa. Ada waktu. No judgment. No judgment, tidak menghakimi. Pendengar yang baik, tidak menghakimi. Kita bisa jadi diri kita sendiri dan orangnya terima aja gitu. Dan kayak misalnya kalau kayak nggak ada ekspektasi untuk selalu kayak pengertian in the sense that kadang kan kita nggak selalu bisa berinteraksi dan ini di dalam film ini pun ini 4 perempuan ini wanita karir, cara mereka bertemu kadang juga singkat dan ini, tapi kita mengerti bahwa you have things going on gitu. Jadi that understanding menjadi penting sih, biarpun ketemu cuma 10 menit. Iya. Bermakna. Serius? Gotta go gitu tapi tetap kayak it's okay, nggak tiba-tiba kayak Vika kan nggak pernah masa gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi ya udah yang sans aja, tapi ya itu good listener, no judgment, understanding. Iya. Mau bilang ride or die agak. Ini sih menjadi pendengar yang baik, we get so distracted banget sekarang kan. Nah di film ini ya itu yang pas kita lagi sibuk-sibuk banget itu kan kayak really beneran telepon, kita taruh dulu denger, oh my god, oke, udah happy, oke, wait, bentar. And then pokoknya waktunya untuk ketika, ini penting nih, this is for a friendship, this is our moment, if 10 menit, 15 menit yang penting, kita ada waktunya itu bermanfaat banget. Ride or die.
Bro. Oke, dari sepanjang film, apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan ke penonton setelah nonton Liora? Banyak. Aku melihat Liora sebagai film yang akan memberi harapan dan semangat kepada pejuang garis 2 sih sebenarnya. Film yang ya walaupun mungkin ya ada segala roller coaster perjalanan punya anak itu, tapi tetap film ini is such a positive impact. Semoga sih menjadi film yang sangat positif untuk audiensnya, karena ya itu memberi semangat dan terus memberi harapan untuk mereka yang di luar sana yang sedang berjuang dengan cara masing-masing, dan semoga juga bisa mengingatkan kita untuk berempati kepada orang. Kita nggak pernah tahu apa personal Apa yang mereka lalui. struggle mereka, nggak pernah tahu apa yang mereka lalui sih. Jadi hopefully bisa relate. Ya. Membuka mata untuk lebih tinggi empatinya. Mm. Itu sih. And I think it's also fun. fun. Our scenes are really fun. It's fun. Yeah. It's fun. Maksudnya it's not Like, fun. It's like not pain fun. isn't fun, Enggak, but enggak. like Pain is we're not fun, in this tapi show. fun maksudnya kayak okay, alright, we can be that support system. Iya. Aku envy friendship-nya sih. Jadi aku kalau ngeliat dari segi kayak ya ampun, aku pengen banget punya pertemanan seperti itu loh. Gue tuh kalau lihat kayak trailernya kayak wah, aduh ini wah nangis. Iya, Tapi iya. kalau gue inget scene-scene gitu gue Iya, ngakak. iya. Like okay, we got this. Gitu kan. Iya sih. Kenapa orang harus nonton Liora? Harus. Dan kapan film ini tayang? Tayang 7 Agustus 2025. Kenapa harus nonton? Ayo dong, ajak penonton. Harus nonton film Liora, Penantian Buah Hati. Film ini menurutku adalah film Indonesia yang menceritakan sesuatu yang nggak pernah diceritain. Struggle pribadi yang segitu dalam, tapi actually sedang atau pernah dirasakan sama jutaan perempuan Indonesia. Jadi semoga apa ya, teman-teman Dengan menonton ini bisa relate sih. relate dan tidak merasa bahwa kamu nggak sendirian. Ada wadah untuk bisa bercurah hati untuk dalam film ini gitu kan, untuk film Liora ini. Jadi you're not alone in the process. Dan buat pejuang garis 2 akan lebih yakin lagi dan akan lebih semangat lagi jika mempunyai keinginan yang besar dalam penantian buah hati kamu. Insya Allah dikabulkan segala doanya. Film Liora, Penantian Buah Hati. 7 Agustus 2025. See you di bioskop!